Jika di rumah teman-teman banyak tikus, jangan pernah sekali-kali membasminya dengan menggunakan racun tikus teman-teman, karena itu sangat berbahaya sekali buat pernafasan kita atau bahkan buat keluarga kita kalau misalkan bangkai tikusnya tidak ketemu. Jadi ketika kita menggunakan racun, kita tidak tahu kapan tikusnya itu mati dan di mana teman-teman. Apalagi kalau misalkan jauh dari jangkauan kita atau bahkan tidak bisa menemukannya. Maka resikonya adalah ke depan nanti bau bangkainya itu akan benar-benar sangat menyengat sekali dan sangat tidak sehat sekali untuk keluarga kita. Tapi jangan khawatir teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi sebuah cara kreatif bagaimana cara membasminya dengan menggunakan ramuan yang bisa kita buat sendiri di rumah dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah. Karena memang tikus itu adalah hewan yang benar-benar sangat menyebalkan sekali. Jadi mencuri bahan-bahan makanan yang ada di rumah kita terkadang bahkan merusak barang-barang yang ada di rumah kita. Jadi perlu kita basmi teman-teman. Oke teman-teman, bahan-bahan apa saja yang kita perlukan dan bagaimana cara pembuatan ramuan ajaib ini, langsung saja kita ke videonya dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah. Untuk bahan pertama teman-teman, di sini kita siapkan wadah yang akan kita pergunakan untuk membuat ramuan ini teman-teman. Untuk wadahnya pun bebas ya, saya menggunakan toples bekas seperti ini. Kemudian di sini kita siapkan bahan yang tadi sudah kita siapkan, yaitu kopi hitam yang tanpa ada gulanya. Untuk mereknya pun bebas ya, tidak harus menggunakan merek yang seperti ini teman-teman. Yang penting menggunakan kopi tanpa gula. Oke, kita buka seperti ini, kemudian kita masukkan ke bagian wadah yang sudah kita sediakan. Nah seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk ukurannya saya menggunakan satu wadah. Ini kalau misalkan kita menggunakan kopi yang ada gulanya, nanti bukannya mengusir tikus, tapi akan ini ya teman-teman, membuat sarang semut teman-teman. Nah seperti ini ya, ini kopi tanpa menggunakan gula. Kemudian untuk bahan kedua, di sini kita siapkan bahan lagi yang mudah sekali kita dapatkan di rumah teman-teman, yaitu deterjen. Salah satu serbuk juga yang paling dibenci oleh tikus teman-teman. Karena apa? Karena ini mempunyai efek yang sangat luar biasa sekali buat teman-teman mungkin yang ketika terkena tangan tanpa kita kasih air, biasanya akan terasa panas di bagian kulit tangan ya ketika terkena deterjen seperti ini. Nah untuk deterjennya pun mereknya bebas, tidak harus menggunakan deterjen yang mereknya seperti ini. Untuk campurannya perbandingannya 1:1 dengan si kopinya ya teman-teman. Ini kurang lebih sekitar 2 sendok. Kita taruh deterjennya ke bagian sini 2 sendok juga. Oke, seperti ini. Kemudian untuk bahan selanjutnya teman-teman, di sini kita siapkan bahan lagi yang mudah sekali kita dapatkan di rumah teman-teman, yaitu bumbu dapur, yaitu ladaku, atau bisa menggunakan merica murni ya. Tapi kalau merica murni biasanya harus kita tumbuk. Di sini saya menggunakan yang instan. Jadi ini sudah berbentuk seperti bubuk teman-teman. Untuk takarannya saya menggunakan satu wadah ya. Ini kita masukkan juga, kita campur. Nah kenapa saya menggunakan merica? Ini mempunyai efek yang luar biasa sekali juga teman-teman. Jadi efeknya pedas ya. Jadi beberapa bahan-bahan yang akan saya pergunakan ini mempunyai manfaat berbeda-beda teman-teman. Salah satunya ini efeknya membuat pedas, yaitu mata si tikus nanti akan terasa tidak nyaman ketika dekat dengan ini teman-teman, aroma dari ramuan yang sudah kita buat. Oke, sudah. Kemudian untuk bahan terakhir, di sini kita siapkan satu bahan lagi yang sudah tidak asing lagi, yang biasanya sudah kita sediakan di rumah ya teman-teman. Ini adalah kamper atau kapur barus. Biasanya kita pergunakan di lemari maupun yang di toilet yang ukurannya besar pun tidak apa-apa, bebas. Yang penting kita menggunakan kamper atau kapur barus ya teman-teman. Ini tidak langsung kita campur, jadi ini harus kita bikin serbuk terlebih dahulu. Untuk takarannya saya menggunakan kurang lebih sekitar 4 butir ya. Jadi kita masukkan ke bagian plastik, kemudian kita tumbuk terlebih dahulu. Oke, setelah menjadi bubuk seperti ini teman-teman, untuk langkah selanjutnya tinggal kita campur ke bagian bahan-bahan yang sudah kita campur teman-teman. Nah seperti ini ya, kita campur. Dan untuk langkah selanjutnya tinggal kita aduk saja. Jadi dari 4 bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah teman-teman. Kita tidak perlu membeli racun tikus atau obat tikus yang harganya lumayan mahal. Jadi cukup menggunakan bahan-bahan yang sudah tersedia di rumah. Jadi keempat bahan ini mempunyai fungsi yang bisa kita pergunakan untuk membasmi tikus-tikus yang ada di rumah kita. Salah satu contohnya adalah yang pertama kopi, yang kita manfaatkan dari aroma si kopinya, aroma yang sangat tajam.
biasanya tikus-tikus itu akan terganggu oleh aroma kopi karena indera penciuman si tikus itu sangat tajam sekali ya teman-teman, sehingga dia tidak akan betah ketika kita kasih ramuan seperti ini. Kemudian yang kedua tadi kita menggunakan deterjen yang mempunyai efek yang sangat panas ketika terkena kulit si tikus. Kemudian untuk yang ketiga kita menggunakan merica, itu juga mempunyai efek pedas ketika terkena mata ataupun terkena kulit dari si tikus ya teman-teman. Untuk yang terakhir kita menggunakan ini camphor atau kapur barus. Ini aromanya sangat tajam sekali teman-teman, yang bisa mengganggu indera penciuman si tikus. Nah, ini ramuannya sudah jadi teman-teman. Jadi ramuan ini sudah bisa kita pergunakan. Untuk cara menggunakannya pun kita bisa menggunakan dua cara. Untuk yang pertama, serbuk seperti ini saja langsung bisa kita pergunakan. Kita taruh di tempat-tempat yang sering sekali dikunjungi oleh tikus teman-teman. Nah, sebagai contoh saja teman-teman, bisa kita taruh di samping rumah seperti ini atau di belakang rumah yang biasanya kita pergunakan untuk menumpuk barang teman-teman. Biasanya dipergunakan sebagai markas si tikus. Ini aromanya sangat khas sekali teman-teman. Jadi aroma dari 4 bahan yang sudah kita modifikasi. Kita taruh saja seperti ini. Dijamin tikus tidak akan datang ke area yang sudah kita tambahkan ramuan ini teman-teman. Ini adalah cara yang pertama yang bisa kita lakukan ya. Maksudnya ramuan ini dengan cara kita tabur saja. Untuk yang keduanya teman-teman, nanti bisa kita buat cairan juga dari ramuan seperti ini. Caranya tinggal kita tambahkan air saja, kurang lebih sekitar 1 liter. Kemudian nanti kita saring terlebih dahulu. Jadi fungsinya supaya ampasnya tidak ikut. Nanti bisa kita semprotkan dengan menggunakan semprotan burung. Jadi ketika ampasnya ikut, nanti nozzle-nya takutnya dia tersumbat. Jadi harus kita saring terlebih dahulu. Kita ambil airnya saja. Kemudian di pipa saluran pembuangan air seperti ini biasanya dipergunakan akses jalur masuk si tikus ke rumah kita ya. Ini bisa kita semprotkan juga. Aromanya ini nanti akan mengganggu si tikus teman-teman. Otomatis tikusnya tidak akan lewat pipa pembuangan air seperti ini. Aromanya benar-benar sangat menyengat sekali teman-teman. Kemudian teman-teman juga bisa kita semprotkan di area di atas plafon rumah kita yang biasanya setiap malam dipergunakan sebagai tempat bermain sepak bola si tikus ya teman-teman. Jadi setiap malam sangat berisik sekali. Ini bisa kita semprotkan di atas plafon rumah kita. Jadi area yang kita semprot itu nanti tidak akan didatengin si tikus teman-teman. Jadi aromanya ini benar-benar sangat tajam sekali. Apalagi kalau misalkan plafon itu biasanya ruangannya di dalam. Jadi aromanya akan menjadi lebih tahan lama dan si tikusnya tidak akan tahan di area tersebut teman-teman. Oke teman-teman, semoga ide kreatif ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka ide kreatif ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.